Shalom, selamat sore, puji nama Tuhan. Kembali kita datang di tempat ini untuk merayakan Natal bersama-sama. Ini adalah ibadah seperti biasa, cuman hari ini kita berkumpul untuk berbagi kasih satu dengan yang lainnya. Tapi kita yakin dan percaya hari ini istimewa, semua hari istimewa. Tapi yang terlebih istimewa karena Yesus telah hadir dan lahir di dalam hati setiap kita. Mari sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Sebab Tuhan Allah yang baik, yang besar, yang telah menyelamatkan setiap kita. Dia datang di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Saya minta dengan kasih untuk Bapak Beli memimpin di dalam doa pembukaan. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kasih anugerah-Mu kami ada Tuhan sampai pada kesempatan sore hari ini. Terbukti bahwa Engkau mengizinkan kami untuk kami ada di dalam rumah Tuhan. Engkau tahu kalau sebentar kami akan memulai ibadah Natal Tuhan di MP Rehoboth. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan ke akhirnya. Kami percaya bahwa Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memberkati setiap kami semuanya. Dan lebih daripada itu kami juga siap Tuhan untuk memberkati Engkau lewat setiap kehidupan kami semuanya pada kesempatan sore hari ini. Ini hati kami Tuhan, kami siap untuk beribadah dengan penuh sukacita hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Amin. Mari sama-sama berhimpun untuk menyatakan sukacita kita, menyatakan sembah kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia. Sekalipun Dia di tahta kemuliaan, Dia datang di dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Amin. Mari berhimpun
datang di dunia ini, namanya disebut penyehat ajaib. Dia lambang pemerintahan ada di atas bahunya, amin. Dan dia datang untuk menyelamatkan setiap hidup kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus, Engkau penyelamat kami. Kami percaya kelahiran-Mu di dunia ini sebagai juru selamat. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
bersyukur karena kemenangan itu ada di dalam kita. Bersama-sama katakan amin. Biar kita bersama dengan para malaikat dan tua-tua menyanyikan dan bersorak bagi Allah kita, amin. Boleh senyum kepada kanan kiri sekalipun ketutupan masker, tapi saya yakin mata ini berbicara. Mata berbicara, benar. Kita bersama-sama bersukacita pada sore hari ini. Engkau menyelamatkan, Engkau menggenapi janji-janji-Mu.
kita percayai dari kelahirannya adalah Dia pembuat jalan, betul? Itu mesti kita percayai. Dialah pembuat jalan. Saat semua tertutup, saat semua tampak tidak bisa, saat kekalahan seolah bersorak kemenangan, Dia membuat jalan yang baru. Dia mengadakan yang tidak ada. Dia menghidupkan yang mati. Dia mengadakan mujizat.
tidak melihat, Dia tetap bekerja. Amin. Sekalipun kita tidak melihat, Dia tetap bekerja. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop working. You never stop working. Maaf ya, ini bahasa Inggris. Bahasa adalah sama ketika kita menyatakan rasa kagum hormat kita kepada Tuhan. Amin. Kata-kata ini berkata, sekalipun aku tidak melihat, Tuhan tetap bekerja. Amin. Sekalipun mungkin aku tidak bisa merasakannya, Tuhan tetap bekerja. Amin. Kalau Dia menyatakannya 2000 tahun yang lalu, malam ini Dia akan menyatakannya kepada kita. Amin. Katakan kepada dirimu, Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah berhenti. Dia terus bekerja. Dia terus bekerja. Dia terus bekerja. Katakan, Dia tidak berhenti. Dia bekerja. Dia bekerja di hidupmu. Dia bekerja di hidupmu. Dia bekerja di perekonomianmu. Dia bekerja di kesehatanmu. Isi hatimu, firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Kami yakin firman-Mu itu meneguhkan. Kami yakin firman-Mu itu menyembuhkan. Kami yakin firman-Mu menguatkan. Kami yakin firman-Mu mengubahkan. Kami yakin itulah kekuatan kami. Dan kami bisa bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan.
Haleluya, shalom semuanya. Shalom semuanya. Saya percaya hari ini wajah-wajah saudara bersukacita karena saya yakin satu pencerahan daripada kasih Allah telah melimpah atas hidup kita sehingga di acara ibadah Natal hari ini kita boleh merayakan dengan cara yang sederhana sekali. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat Natal bagi jemaat GPIM Rehoboth. Dan tentunya tanpa terasa kita telah ada di penghujung dari tahun ini. Namun saya percaya anugerahnya itu tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Amin. Nah, sepanjang hidup saya dalam pelayanan baru kali ini, saya merayakan ibadah Natal dengan suasana yang penuh dengan keprihatinan dan ketidakberdayaan, ya. Sampai semua mulut disekap semuanya, ya. Enggak kelihatan wajah sukacitanya. Ya, tapi saya percaya hati sudah tetap sukacita, ya. Nah, saudara, akibat virus ini yang tingkat penyebaran makin tinggi di seluruh dunia, kali ini semua suasana Natal ini sangat berbeda. Pemerintah memberikan surat edaran yang isinya gereja tidak boleh merayakan perayaan Natal, namun hanya boleh ibadah Natal yang sederhana, diizinkan dengan syarat harus mengikuti protokol kesehatan. Kapasitas jemaat yang hadir dibatasi hanya maksimal 50%, sehingga ada joke yang saya baca mengatakan lagu Natal Mari Berhimpun tidak boleh dinyanyikan katanya. Tadi nyanyi malahan, ya, padahal katanya tidak boleh dinyanyikan. Nah, saudara, biasanya ada tampilan-tampilan di acara Natal, sekarang tidak boleh, tidak ada. Biasanya setelah Natal jemaat masih berkumpul, berkerumun, ya. Selesai ibadah, sekarang selesai ini harus segera pulang. Nah, saudara-saudara, intinya Natal kita kali ini benar-benar dalam suasana kesederhanaan. Lebih tepatnya, semua orang yang merayakan Natal ini dalam ketidakberdayaan sekarang ini. Namun, saudara berbicara kesederhanaan dan ketidakberdayaan. Bukankah Natal pertama kali terjadi di dunia ini saat Yesus lahir ke dunia juga ada dalam suasana kesederhanaan dan ketidakberdayaan. Coba kita lihat, ya, firman Tuhan yang kita lihat di dalam Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 19. Ayat 16, ya. Matius pasal 2 ayat 16. Kita lihat bagaimana suasana Natal waktu itu. Matius 2 ayat 16 demikian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Saudara, kita lihat Natal pada waktu pertama kali terjadi di dalam suasana yang penuh dengan tekanan, dalam suasana yang penuh rasa cemas, takut, dan khawatir. Jadi Natal waktu itu tidak dirayakan dengan wah luar biasa, banyak lampu, banyak kembang api. Oh tidak, saudara, Yesus lahir waktu itu ada di dalam tekanan, kecemasan, rasa takut, rasa khawatir. Sebab pada waktu Yesus lahir, di dalam suasana yang sangat mencekam, menakutkan, mencemaskan, karena Raja Herodes itu takut tergeser ketenarannya daripada Yesus. Sehingga Raja Herodes memberikan perintah membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Sudah bisa bayangkan waktu itu ya penduduk Bethlehem dan sekitarnya yang punya anak-anak di bawah 2 tahun itu rasa cemas, takut, khawatirnya luar biasa. Karena perintah Herodes itu bunuh semua anak-anak yang di bawah 2 tahun. Nah, itulah suasana Natal pada waktu itu. Sekalipun berbeda dengan masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini, tapi suasananya tidak jauh berbeda, saudara.
Hari-hari ini banyak orang dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Di mana-mana kita selalu mendengar akan adanya kematian orang-orang akibat virus ini. Tetangga kita, teman kita, siapapun, ya apalagi dengan medsos sekarang ini semua kita mendengar begitu cepat sekali ya kematian orang-orang yang akibat virus ini. Suasana seperti itulah ada di suasana Natal pertama kali. Yang kedua, selain suasana yang sangat mencemaskan, menakutkan, ya mengkhawatirkan waktu itu, suasana Natal yang pertama kali diadakan itu sangat sederhana dan dalam ketidakberdayaan. Mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7. Mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7. Yang kedua, Natal pertama kali terjadi waktu itu benar-benar ada dalam kesederhanaan dan ketidakberdayaan. Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7 mengatakan seperti ini. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, saudara lihat, penjelmaan Allah menjadi manusia sangat syarat penuh dengan ketidakberdayaan dan kesederhanaan sama sekali. Bayangkan saudara, seorang seperti Allah, oknum pencipta, Allah yang besar sebagai pencipta alam semesta ini, ketika menjelma menjadi manusia Yesus, lahirnya dari keluarga yang sederhana, tukang kayu. Ketika lahir tidak ada tempat yang layak. Ketika lahir memakai kandang domba, bukan kamar bersalin. Dan saat lahir bukan ditempatkan di box bayi layaknya seorang bayi lahir, tetapi di palungan tempat orang memberi makan dan minum ternak. Itu Allah sang pencipta. Lahir dari keluarga yang sederhana, ketika lahir tidak ada tempat yang layak, tidak di tempat kamar bersalin tapi di kandang domba, dan ketika lahir ditempatkan di tempat palungan. Allah yang besar itu ketika menjadi manusia harus lahir dalam suasana kesederhanaan dan ketidakberdayaan. Suasana Natal yang kita rayakan kali ini sesungguhnya sedang mengingatkan kita semua bahwa suasana Natal ini terjadi sama dengan suasana Natal pada waktu pertama kali terjadi. Disinilah kita harus menyadari mengapa Yesus yang adalah Allah kok mau datang lahir ke dunia dengan suasana yang sederhana dan penuh ketidakberdayaan. Kan seharusnya sebagai Allah, sebagai pencipta, sebagai juru selamat, Yesus layak lahir di tengah-tengah keluarga raja. Amin. Yesus layak lahir di tengah-tengah keluarga raja dan mendapatkan kehormatan lebih daripada manusia biasa. Seharusnya Allah yang menjelma manusia Yesus ini sebagai juru selamat dunia, harusnya Yesus itu ketika lahir ada di tempat VVIP. Bukan di kandang domba. Juga ditempatkan di box bayi yang dilapis dengan emas. Bukan di palungan. Lalu apa alasan ia mau datang ke dunia lahir di tengah-tengah kesederhanaan dan ketidakberdayaannya ini. Padahal ia mampu datang sebagai raja yang dihormati. Padahal ia mampu kalau mau datang sebagai raja yang dihormati. Apa alasannya? Alasannya terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Alasannya terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Alasannya terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Ini alasannya yang paling kuat. Kenapa ia mau datang di dalam kesederhanaan dan ketidakberdayaan? Mari kita baca sama-sama 2 Korintus 8, 9, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Apa yang menjadi alasan Allah menjelma manusia Yesus mau lahir datang ke dunia dalam keadaan sederhana sekali. Sangat sederhana. Orang biasa pun tidak mau melahirkan anaknya di kandang domba. Orang biasa pun tidak mau ketika anaknya lahir ditempatkan di palungan. Tetapi Allah Sang Pencipta mau lahir di kandang domba, bahkan ditempatkan di palungan. Alasannya apa? Firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, supaya Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dengarkan baik-baik. Alasannya apa? Ia yang kaya dan terhormat mau menjadi tidak berdaya, menjadi miskin, supaya agar setiap kita manusia yang memang miskin di hadapan Allah menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Coba simak kata baik-baik ini. Supaya kamu yang miskin. Siapa yang dimaksud kamu di ayat ini? Siapa yang dimaksud kamu di ayat ini? Supaya kamu yang miskin. Siapa kamu di sini? Apa benar kita ini layak disebut miskin? Apa benar kita ini layak disebut miskin? Miskin itu menurut ukuran kita seperti apa? Miskin itu menurut ukuran kita sebagai manusia identik. Yang pertama, hidup di bawah standar secara sosial. Hidup di bawah standar secara sosial itu kita kategorikan orang miskin. Miskin itu identik seperti apa menurut pandangan kita sebagai manusia? Tidak bisa makan, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa sekolah, tidak punya pekerjaan tetap, tidak bisa beli pakaian, tidak bisa beli yang diinginkannya. Hidupnya selalu minta belas kasihan orang lain. Nah, ini identik pandangan kita, ini orang miskin. Mungkin di antara kita menyanggah kalau kita ini disebut miskin itu tidak. Mungkin di antara kita akan menyanggah kalau kita ini tidak miskin. Mungkin di antara kita ngomong, kenyataannya saya hidup rata-rata. Saya setiap hari bisa makan, bahkan di antara kita mungkin berkata, saya hidup di atas rata-rata secara sosial. Mungkin di antara kita ngomong, bahkan di antara saudara-saudaraku yang lain, aku yang paling enak, dipandang berhasil. Saya lahir dengan layak di rumah sakit waktu itu. Saya bisa makan setiap hari sampai hari ini. Saya punya tempat tinggal sekalipun ngontrak. Tapi saya punya tempat tinggal, saya bisa beli yang apa yang saya inginkan. Saya punya pekerjaan yang baik. Saya tidak minta belas kasihan orang lain. Kenapa di pemandangan Tuhan manusia disebut miskin? Kenapa? Mungkin kita menyanggah semua ini. Kenapa di pemandangan Allah semua orang disebut miskin? Alasannya sederhana sekali. Setiap manusia datang ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Dan ketika pulang dari dunia ini mati, pulang juga dalam keadaan telanjang lagi. Alasannya sederhana. Ketika manusia pulang, ya kembali ke pangkuan Bapa di surga, rumah, harta benda, kedudukan, gelar, posisi, deposito, sertifikat, ya apapun yang dimiliki manusia di dunia ini, tidak ada satupun yang dibawa. Coba, ada enggak kira-kira di antara saudara yang pesen dengan anak saudara? Ini kita orang tua ya. So nek papa mati, sertifikatnya ikut dikubur ya. Gitu. Ada? Ada kan? Kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Datang tidak membawa apa-apa, pulang tidak membawa apa-apa. Itu sebabnya di pemandangan Allah kita itu disebut manusia miskin. Sesungguhnya kita ini adalah manusia yang sama sekali tidak berdaya. Lahir ke dunia dengan menangis
Dan ketika pulang ke rumah Bapak juga terbaring menangis, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kalau kita ingin tahu kemiskinan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah ketika kita lahir di dunia adalah seperti Yeskiel 16 ayat 3 sampai 5. Itu ayat itu berkali-kali terus terngiang-ngiang dalam hati saya supaya kita ngerti siapa kita. Siapa kita sesungguhnya. Kalau kita ingin tahu kemiskinan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah ketika kita lahir di dunia, mari kita lihat Yeskiel 16 ayat 3 sampai 5. Kita ulang lagi ayat ini. Kita baca lagi ayat ini supaya Allah itu melekat dalam hidup kita, supaya kita tahu sesungguhnya kita itu siapa. Kita baca ulang. Yeskiel 16 ayat 3 sampai 5. Ayat 3. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini. Lihat ini. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong. Dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Ayat 5. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang memandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Saudara lihat, gambaran Yerusalem itu adalah gambaran manusia berdosa. Di mana kita lahir dari nenek moyang yang telah membawa benih dosa. Di mata Allah kita ini lahir, ketika lahir sangat menjijikan. Penuh dengan lumpur dosa, kotor, najis. Bahkan ketika kita lahir di dunia, kita telah dibuang dari surga. Tidak ada sebuah hubungan apapun dengan surga. Dan tidak ada seorang pun iba atau sayang kepada kita. Nah saudara ketahuilah, itulah bentuk kelahiran kita. Itulah pada waktu kita datang ke dunia. Menggambarkan betapa ketidakberdayaan kemiskinan kita. Nah jadi sekarang kita tahu siapakah kita sesungguhnya. Bahwa di hadapan Allah kita ini adalah miskin dan tidak berdaya. Kalau kita ingin mau lihat lebih dalam lagi siapa kita di hadapan Allah. Alkitab mengatakan 3 hal ini. Ingat baik-baik siapa kita di hadapan Allah. Yang pertama, Alkitab menulis kita ini adalah kain kotor, kain gombal yang dipakai untuk membersihkan semua kotoran apapun, itu namanya kain gombal. Di mata Allah kita adalah kain kotor itu. Satu. Kedua, di mata Allah kita ini sederajat dengan cacing. Alkitab menulis kita ini sama sederajat dengan cacing. Dan di mata Allah kita ini sederajat dengan uap. Begitu kena angin lenyap sudah. 3 hal ini perhatikan. Di mata Allah kita ini sederajat dengan kain kotor, gombal itu. Yang kalau orang sudah bilang itu loh, ambil gombal itu jarang orang ambil dengan tangan. Ya kaki diseret pakai kaki, pakai cutek ya pakai tongkat. Risih pegang gombal itu. Karena kotoran apapun ya pakai gombal itu untuk ngelapnya. Nah kita ini sederajat dengan gombal. Yakub mengatakan kita ini sederajat dengan cacing. Dan Alkitab mengatakan kita ini sederajat dengan uap. Di mata Allah benar-benar kita ini tidak ada harganya. Miskin sekali. Tetapi dengar ini, hari ini berita kabar baiknya. Allah telah rela datang ke dunia dengan segala kesederhanaan dan ketidakberdayaannya agar melalui kemiskinannya supaya kita menjadi kaya. Supaya kita menjadi kaya. Artinya melalui kelahirannya Natal inilah hidup kita yang tidak berdaya diubah berharga di mata Allah. Berharga di mata Allah. Yaitu dengan cara apa? Ketika dia datang ke dunia, ya dia menyediakan jalan sebagai jalan kehidupan. Sebagai jalan menuju kepada surga. Jalan untuk kembali kepada Bapa di surga. Sehingga setiap kita sejak Yesus datang ke dunia ini, maka setiap kita
mendapatkan kesempatan untuk kembali punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Kita dipilih menjadi anak-anaknya, lalu kita juga ditebus dengan darah yang mahal. Bahkan kita diampuni segala dosa kita dan kutuk-kutuk yang telah membelenggu kita. Kita dibebaskan, diampuni tanpa syarat, serta kita dilimpahi dengan kasih karunia. Harusnya kita tidak layak, harusnya kita tidak patut. Tetapi Allah memberikan kasih karunia itu kepada orang yang tidak patut seperti kita. Nah, jadi kalau sekarang kita ini hidup layak seperti yang kita alami sekarang ini, itu bukan karena kita layak. Itu bukan karena kita telah melakukan hal-hal yang baik. Itu bukan karena kita patut mendapat upah. Tapi semata-mata karena Allah telah rela menjadi miskin dengan kesederhanaan dan ketidakberdayaannya waktu datang ke dunia. Sehingga kita semua yang miskin dapat menghampiri Allah yang Maha Kudus itu. Puji Tuhan, biarlah lewat Natal yang kita rayakan penuh dengan kesederhanaan dan ketidakberdayaan ini mengingatkan kita semuanya, saudara. Allah di dalam Yesus juga pada waktu datang ke dunia dengan segala kesederhanaan dan ketidakberdayaan. Agar kita semua manusia, agar kita semua manusia di hadapan Allah yang miskin ini dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah yang telah disediakan kepada kita. Melalui Natal ini juga setiap kita diingatkan kita tidak boleh sombong atau congkak. Karena sampai hari ini kalau kita sehat, kita dapat terus beraktivitas. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini kita tetap hidup dalam berkat Tuhan. Semua semata-mata karena itu cara Allah memelihara kita. Itu cara Allah melindungi kita. Itu cara Allah menunjukkan bahwa kasih-Nya begitu besar atas hidup kita. Jadi marilah kita mengucap syukur apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kita. Apa yang telah Tuhan Yesus limpahkan kepada kita. Semua yang kita peroleh sampai hari ini semata-mata oleh karena anugerah-Nya saja. Amin. Amin. Kita manusia ini benar-benar miskin. Datang ke dunia tidak membawa apa-apa, hanya tangisan. Ketika nanti pulang ke rumah Bapa, tidak ada satupun yang kita kumpulkan akan kita bawa. Tidak. Dengarkan baik-baik. Sadarilah kalau kita pulang ke rumah Bapa, ya hanya satu pakaian yang melekat dalam tubuh kita. Kalau sekarang, kalau mati sekarang ditambah satu lagi, dibungkus plastik. Dibungkus plastik ya, tambah satu lagi ya. Ya itu ekstranya ya, ya dibungkus plastik. Nah saudara dengar ini baik-baik. Ya, jadi jangan mau mati sekarang ya. Kita punya umur panjang, amin. Nah saudara dengarkan baik-baik, sadarilah kalau kita pulang ke rumah Bapa ya hanya melekat satu pakaian aja. Tetapi mungkin ada satu yang akan kita bawa ke rumah Bapa kalau kita pulang ke rumah Bapa. Kira-kira saudara tahu enggak apa yang kita bawa sampai ke rumah Bapa? Ya, saya ulangi ya, kira-kira ada satu yang akan kita bawa ke rumah Bapa kalau kita hidup sebagai orang percaya setia sampai akhir. Kita akan bawa satu ini akan kita bawa sampai ke surga. Tahu enggak kira-kira? Apa? Apa yang kita bawa nanti? Kalung salib kita? Apa? Apa kira-kira? Tahu? Tahu? Apa kira-kira? Yang akan kita bawa nanti adalah satu kalau kita setia sampai akhir, yaitu firman Tuhan yang melekat dalam hidup kita. Karena Alkitab mengatakan semua isi dunia ini akan lenyap, tapi firman-Ku akan tetap tinggal selama-lamanya. Amin. Jadi ini harta yang tidak ternilai yang akan kita bawa nanti kalau kita mati, kita bawa sampai ke surga. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat ini. Manusia datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Manusia datang tidak membawa apa-apa, pulang dengan tidak membawa apa-apa. Lihat ini, dengar baik-baik. Ada paralelnya adalah Yesus datang dalam kesederhanaan dan ketidakberdayaan. Ketika Yesus mati, ketika Yesus meninggalkan dunia, juga dalam keadaan ketidakberdayaan.
Yesus mati juga tidak membawa apa-apa. Dalam ketidakberdayaan di atas kayu salib dia menyerahkan nyawanya, berseru. Dalam bahasa aslinya menangis dan berseru. Menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Sudah lihat, datang dalam kesederhanaan, pulang dalam ketidakberdayaan. Tapi ingat, dengar ini. Satu hal yang menjadi pengharapan kita. Setelah hari ketiga kematiannya, dia bangkit dari kubur. Dia bangkit dari kubur. Dia mengalahkan kematian. Sejak itu, setiap manusia punya pengharapan bahwa hidup di dalam Tuhan itu akan mengalami kemenangan. Ketika kita pulang memang dengan tidak punya apa-apa, tapi kita punya pengharapan. Setiap kita yang pulang ke rumah Bapa, pasti kita punya jaminan surga itu menanti kita. Amin. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah setiap kita biarlah melalui peristiwa Natal kali ini kita rayakan dengan sederhana dan ketidakberdayaan. Percayalah, anugerahnya tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Situasinya memang seperti ini, tapi anugerahnya tidak pernah berkurang. Saya yakin tema ini akan berlaku dalam hidup kita. Anugerahnya selalu lebih daripada cukup diberikan kepada kita semuanya. Bersukacitalah di dalam Dia dan biarlah kita akhiri, kita tutup lembaran perjalanan hidup kita di tahun ini dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan penyembahan kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini sebagaimana kita ada hari ini, semua itu karena anugerah yang sudah menjaga melindungi kita semuanya. Biarlah tetap terus teguh di dalam Tuhan. Saya percaya situasi apapun yang lebih parah dari tempat ini bisa terjadi. Tapi anugerahnya lebih akan dilimpahkan dalam hidup kita semuanya. Sebab setiap kita sudah ditentukan menjadi pemenang. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia, mengangkat tangan, memandang wajah-Nya, dan mari kita katakan, Kau ajaib, Kau hebat bagiku Tuhan. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Ku bersyukur di hadapan-Mu pada malam ini. Ku bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan di hadapannya. Oleh karena kemurahan Tuhan, mari resapi semua apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam hidup kita. Apa yang Dia telah buat dalam hidup kita sampai hari ini. Katakan kebaikan Tuhan, janji-Mu. Sekali lagi resapi pujian ini. Karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memberikan pujian ini untuk-Mu. Kami menyanjung-Mu malam ini melalui pujian ini. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan selamanya. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku selamanya. Mari bersyukurlah melalui pujian ini. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah.
Tapi sungguh-sungguh datang kepada Dia. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi, lebih dalam lagi. Mari masuk kepada kedalaman hadirat-Nya. Kebaikan Tuhan. Siapkan hati kita semua malam ini. Persembahkan penyembahan ini. Biarlah Natal yang penuh dengan kesederhanaan, kita dapat memberikan yang terbaik untuk Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya ku sembah. Amin. Ku sembah. Ini hati kami di hadapan-Mu. Ini persembahan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Dalam ibadah Natal malam ini, ku sembah Kau Tuhan. Lebih lembut lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya. Lebih lembut lagi. Biar hatimu bersuara keras, benar-benar kau menyembah Dia, benar-benar kau sujud di hadapannya, mengakui Dia bahwa Dia adalah ajaib. Angkat wajahmu di hadapannya. Katakan sekali lagi, lebih lembut lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang miskin, Kau angkat menjadi berharga. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya. Amin. Ku sembah
Amin, amin. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur di hadapan-Mu, ku bersyukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu malam ini. Betapa agungnya Engkau, betapa hebatnya Engkau, betapa ajaibnya Engkau. Engkau rela datang dengan kesederhanaan dan ketidakberdayaan agar kami yang miskin ini dapat menghampiri-Mu, dapat menjumpai-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur setiap anugerah demi anugerah. Kami telah lewati dari bulan demi bulan di sepanjang 2020 ini. Sampai kami ada di penghujung tahun ini, di bulan Desember ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Selama pandemi ini sudah berlangsung beberapa bulan. Kami tahu kalau sampai hari ini kami tetap sehat. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Sampai hari ini kami masih tetap beraktivitas. Bahkan sampai hari ini Tuhan pelihara, lindungi, jagai kami, keluarga kami semuanya. Sampai hari ini kami tetap menikmati berkat Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan atas kami semuanya. Kami tahu kami adalah orang-orang miskin di hadapan-Mu. Kami benar-benar tidak berharga di mata-Mu. Sesungguhnya kami adalah sederajat dengan kain kotor, sederajat dengan cacing, sederajat dengan uap. Kami adalah manusia yang tidak berdaya, datang dengan telanjang, pulang dengan tidak membawa apa-apa. Namun kami bersyukur Tuhan, Engkau rela yang kaya mau menjadi miskin, supaya kami yang miskin dapat menghampiri-Mu, supaya kami yang miskin dapat menjumpai-Mu. Dan ketika kami dapat berjumpa dengan Engkau, kami diangkat menjadi anak. Kami dipilih diangkat menjadi anak. Kami ditebus dengan darah yang mahal. Engkau mengampuni segala dosa kami. Bahkan Engkau menudungi kami dengan kasih karunia-Mu. Setiap hari kami merasakan hal-hal yang tidak layak, tidak patut kami terima. Namun Engkau selalu memberikan kepada kami. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar Natal yang kami rayakan hari ini yang penuh dengan kesederhanaan ini mendatangkan hikmat, pengertian, pewahyuan dan kebenaran tersendiri yang membukakan mata hati kami bahwa sesungguhnya Natal pertama kali terjadi dengan kesederhanaan dan ketidakberdayaan. Kami bersyukur kami dapat mengenang akan kasih-Mu, kebaikan-Mu yang telah dinyatakan dalam hidup kami dan keluarga kami. Itu sebabnya Tuhan, biar malam ini Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan Engkau memberikan, menambahkan iman kepada kami, pengharapan kepada kami. Ya, setiap kami terus berpegang, berjalan di atas setiap kebenaran-Mu. Dan sekali-kali kami tidak akan pernah meninggalkan-Mu, berpaling daripada-Mu. Sebab kami tahu Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami percaya hari-hari yang kami lewati, hari-hari keadaan yang seperti apapun kami tidak tahu. Tapi yang kami tahu, Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami. Kuasa kebangkitan itu ada di dalam diri kami. Sehingga kami percaya perlindungan-Mu lebih daripada cukup. Penyertaan-Mu lebih daripada cukup. Berkat-Mu lebih daripada cukup. Pertolongan-Mu lebih daripada cukup. Segalanya lebih daripada cukup akan terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami mengucap syukur buat semuanya. Kami kembalikan puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Nama di atas segala nama. Juru selamat kami, sesembahan kami, penebus kami yang hidup. Allah yang memberikan masa depan kepada kami. Kepadamu lah kami memberikan ucapan syukur ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin.
Tuhan lebih daripada cukup. Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan adalah janji. Tuhan itu sendiri yang datang menyelamatkan setiap kita. Siapa kita setara dengan kain kotor, tetapi Tuhan datang menyelamatkan setiap kita. Kita tidak setara dengan corona ini, betul? Tapi juga tidak gegabah, amin. Dan malam hari ini bukan perayaan, ini adalah ibadah Natal, tetapi dari pihak gereja, panitia gereja, dari Bapak Ibu Gembala berinisiatif untuk kita saling berbagi dari jemaat dan untuk jemaat. Setiap orang dapat satu-satu. Jadi satu orang satu. Semua yang ada di sini, baik mama ataupun anaknya, dapat satu-satu. Yang tidak dapat adalah sekolah minggu. Sekolah minggu nanti dapat tanggal 25. Jadi yang terhitung remaja sampai dewasa, sampai orang yang ada di rumahnya boleh dapat. Misal kata, saya pakai misal ya Cik ya, Cik R sama Koh Didi berarti bawain pulang untuk Om Ju. Begitu. Yang masih, ini ember bukan kotak, kotak bisa dicangking. Kalau keberatan bawa ember, mau panggil becak silakan. Motornya tinggal sini ya. Jadi motor boleh taruh sini, pulang naik becak. Oh salah ya. Nggak, jadi titip ya. Nanti besok saya kerja saya cangking milik saya selanjutnya. Nanti biar di depan ada yang catetin namanya. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi satu orang dapat satu. Dan ini pengumuman, ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, kalau nanti mau dititip dulu di pastori boleh, nanti bisa dikasih nama dulu. Iya? Iya, ibadah. Jadi ini adalah ibadah terakhir di tahun ini sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan. Ibadah offline terakhir. Jadi karena kondisi Bapak Gembala memutuskan kita kembali ibadah online minggu depan sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan. Sampai mungkin kondisi kembali bisa normal, kita akan kembali beribadah secara online. Sudah dirapatkan bagaimana nanti kemungkinan akan siaran langsung. Jadi di sini ibadah, di rumah langsung. Jadi misal kata jam 6 di sini ibadah, nyalain YouTube pun sudah mulai. Kalau kita datang 6.15 berarti kita ketinggalan 15 menit. Bisa diulang lagi nanti jam 5 sore atau jam berapa jam kemudian. Tapi ibadah langsung, diharapkan langsung supaya kita bisa merasakan sama-sama. Di sini ibadah, di rumah sekalian ibadah, begitu. Nanti sudah dirapatkan oleh Bapak Gembala dengan seluruh pelayan Tuhan. Jadi ini adalah ibadah offline di tahun ini yang terakhir. Jadi bisa dipastikan untuk pertanyaan tidak ada ibadah tutup tahun. Ya Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan berarti tidak ada ibadah terus lanjut ibadah di gereja menclok A, menclok B, menclok C. Karena siapa tahu juga di ABC sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu dipastikan bukan berarti kita tidak boleh beribadah di tempat lain, tapi adalah lebih bijaknya kalau di sini tidak ada, bukan berarti dilarang ke gereja ABC. Cuman lebih baik kita jaga diri, jadi ibadah aja dari rumah. Toh difasilitasi oleh Rehobot untuk kita beribadah dari rumah. Begitu ya Bapak Ibu, itu aja pengumuman dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan doa berkat. Saudara, bagi saya cukup berat ya dalam mengambil keputusan seperti ini. Tapi demi menjaga semuanya, saya ingin semuanya baik, semuanya sehat. Amin. Jadi itu harapan saya tetap berdoa. Ya, selalu berdoa setiap hari membawa nama-nama saudara. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan dari Tuhan. Dan nanti tutup tahun, di malam 31, sekalipun kita tidak membuat acara tutup tahun, tetapi kita akan ada ibadah tutup tahun, sudah bisa lihat di online nanti di YouTube GBM Rehoboth. Cukup jelas ya. Tuhan memberkati semuanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami hormati, yang telah hadir dalam hidup kami,
yang telah memelihara hidup kami sampai hari ini, yang akan memelihara hidup kami hari-hari yang akan kami lewati sampai di penghujung tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan kami lewati. Tuhan tetap Immanuel beserta kami. Tuhan, situasi, kondisi, keadaan yang membuat kami harus akan memulai dengan ibadah online lagi. Namun kami hamba-Mu percaya, sekalipun ini akan dibuat secara online, setiap jemaat Rehoboth tidak akan pernah kehilangan hubungan dengan keintiman dengan Tuhan. Setiap jemaat Rehoboth akan selalu punya hubungan dengan hadirat Tuhan, pribadi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar akan terus ada dalam hidup kami semuanya. Kami percaya setiap kami yang ada di rumah-rumah, sekalipun kami tidak bisa beribadah, namun kami percaya hadirat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu tetap ada di atas rumah-rumah tangga di mana jemaat-jemaat Tuhan berada. Hamba-Mu berdoa sejak hari ini dan seterusnya, biar tangan-Mu Kau rentangkan atas mereka semuanya. Kau jamin keselamatan, kesehatan. Kau jamin setiap jemaat Tuhan tidak ada yang terpapar COVID-19 ini. Semua kelemahan, penyakit apapun, Engkau menjadi Yahweh Rafa, penyembuh. Penyembuh untuk setiap kehidupan kami. Dan biarlah setiap hidup kami semuanya selalu akan menaruh harap, percaya kepada Tuhan bahwa setiap hari ada kasih karunia yang baru yang selalu mengunjungi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, berpulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya sebelum kami pulang, rentangkan tangan-Mu. Tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu atas kami. Dan kami percaya kami akan pulang membawa berkat yang baru daripada Tuhan. Anugerah yang baru dari Tuhan. Dan semua yang kami bawa pulang ini lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan tempat ini. Sekarang ini, saat ini juga. Terimalah anugerah, kemurahan, kebaikan dari Bapa-Mu di surga. Yang telah datang dalam hidup kita, yang telah mengunjungi kita, yang telah hadir di dalam kita, sekarang melepaskan berkat anugerah yang baru atas hidupmu. Berkat ini turun atas kesehatanmu. Berkat dari Tuhan ini turun melimpah dalam keluargamu. Dari setiap usaha, pekerjaan, keluar masuk hidupmu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat anugerah ini juga dilimpahkan kepada anak-anakmu semuanya, yang terbesar sampai yang terkecil. Berkat anugerah Tuhan ini juga turun atas setiap hidupmu, dimanapun engkau berada. Tuhan selalu melindungi, menyertai engkau. Malaikat Tuhan akan berkemah di sekelilingmu. Bala sampar, penyakit menular pun tidak akan pernah menyentuh keluargamu. Dan setiap hidupmu selalu dilindungi oleh darah Yesus. Kuasa kemenangan itu, kuasa kebangkitan itu ada di dalam dirimu. Sehingga apapun yang kau hadapi, engkau selalu mengakhiri dengan kemenangan. Terimalah segala berkat anugerah yang baru ini di dalam nama Yesus. Pengurapan yang kau terima malam ini, pengurapan ini terus akan berjalan hari demi hari. Menyertaimu, melingkupimu, sehingga setiap engkau hidup berjalan dalam kebenarannya. Terimalah segala kebaikan Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya, yaitu sampai Yesus datang yang kedua kali. Sekarang pulanglah, terimalah sukacita, damai sejahtera, kekuatannya, keperkasaannya, kuasanya, hikmatnya, urapannya yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kita sekali